Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idatu Tsaniyatu wal 'Ishrun. Kaidah yang nomor 22. Al-fadilatu al-muta'alliqatu binafsil ibadati aula minal muta'alliqati bimakaniha. Keutamaan yang berhubungan langsung dengan ibadah itu lebih baik daripada keutamaan yang berhubungan dengan tempatnya. Qala fi syarhil muhaddab. Jadi ibadah itu tidak semuanya lebih utama dengan ibadahnya, tapi juga ada yang lebih utama dengan lokasinya atau tempatnya. Qala fi syarhil muhaddab hadil qaidah. Imam Syafi'i ngendika dalam kitab Syarah Muhaddab, kaidah ini sangat penting, di mana dijelaskan oleh banyak para ulama min ashabina wa hiya mafhumatun min kalamil yakin. Iya apa bak rek? Itu sudah dipahami. Namun tidak semuanya demikian. Wa yatakharraj alaihi masailun masyhurah. Ada pengecualian berbagai macam masalah yang sangat masyhur. Apa saja? Minha, di antaranya adalah salat di dalam Ka'bah. Salat di dalam Ka'bah, Allahumma. Salat di dalam Ka'bah itu lebih utama daripada salat di luar Ka'bah. Allahumma. Namun kayaknya sangat sholat di dalam tapi tidak juga. Kenapa? Karena ada Hijr Ismail itu sholat di dalam Hijr Ismail, fadilah pahalanya sebagian banyak ulama bahkan itu sama halnya dengan sholat di dalam Ka'bah. Kenapa demikian? Karena dulu katanya sih, karena kita sama-sama nggak menangi dan sama-sama tidak tahu sejarah. Dulu Ka'bah itu bangunannya ada di Hijr Ismail, namun tergeser ketika banjir Nabi Nuh tergeser. Makanya di dalam Al-Quran itu bunyinya wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Wa Ismail itu kan, jadi Nabi Ibrahim itu bukan membangun karena yang membangun itu adalah Nabi Adam. Yang membangun adalah Nabi Adam. Maka letaknya ya di Hijr Ismail itulah. Namun sekarang kok bukan di Hijr Ismail, yaitu tadi karena tergeser. Lalu ditinggikan, direnovasi oleh Nabi Ibrahim yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi piye bunyinya di dalam Al-Qur'an. Ayo bismillahirrahmanirrahim, baca bareng. Tadi kan saya sudah baca. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id Rabbana al-ayah. Ngarang hari-hari. Wa idh yarfa'u, kata rafa' yarfa'u meninggi. Kalau membangun banayab ni banayab benar. Hah? Banayab benih. Ikut wazan apa kira-kira? Hah? Ya wis. Jadi sholat di dalam Ka'bah lebih baik di luar Ka'bah. Ketika di luar Ka'bah berjamaah, ketika sama-sama tidak berjamaah, maka di dalam Ka'bah lebih baik.
Ketika di dalam Ka'bah berjamaah, itulah yang terbaik gitu. Lalu di luar Ka'bah berjamaah dan pun karena sholat berjamaah itu masya Allah. Makanya sholatlah berjamaah sebelum kalian disolati dengan berjamaah. Ngenoten. Sholatlah kalian berjamaah sebelum kalian disolati berjamaah. Karena dalam sholat berjamaah masya 27 derajat rek. Kalau siwakan 70 derajat, siwakan berjamaah 1784 derajat sepisan. Sholat duhur dengan berjamaah siwakan masya itu lebih baik daripada sholat sendirian sampai 1000 lebih. Kalau 1000 lebih itu berapa tahun rek? 3 tahun 1000-nya saja 3 tahun 780-nya 2 tahun lebih berarti 5 tahun lebih piye lek ngono kapini gak ngelakoni kok sampai saiki gak gelem kok tuku siwak sebenarnya gak usah tuku siwak pucuk kerudungmu lho wis iso dadi si iya coba iya gitu. Kalau enggak pucui kerudui, pucui roke. Kalau enggak pucui mukenai, lek enggak pucui sejadai, lek enggak dirijini koncone. Ngoten nggih. Masya. Wa minha salatul fardh fil masjid afdalu minhu fi ghairihi. Salat berjamaah salat di dalam masjid itu lebih baik daripada salat di luar masjid. Falau kana masjidul jama'ah fihi wa hunaka jama'atun fi ghairi fa salatu ma'al jama'ati kharijah afdalu min al-infirad. Di dalam masjid tidak ada yang berjemaah, tapi di luar masjid ada yang berjemaah, maka melaksanakan sholatnya di mana yang paling baik? Di luar masjid. Kenapa? Yaitu tadi karena berjamaah. Karena mengani. Masya Allah, sholat yang ada hubungannya dengan tempat, yakni masjid atau musol. Ojo seneng tolek sumbangan bangun musol atau ketika tidak dipelihara. Bangun musola api tolek sumbangan sampai nyekat di pinggir embong. Setelah jadi orang ditempati, maka semuanya sama-sama dolim kepada si penyumbang. Beda dengan bangun musola sendiri, bangun masjid sendiri, tidak diwakafkan, hanya untuk tempat sujud sendiri, maksudnya sholat sendiri, masih dinamakan masjid, tapi masjid pribadi seumpama. Lalu gak ditempati, itu berbeda. Kenapa? Karena uang sendiri. Tadi uang minta sumbangan bangun musola, minta sumbangan bangun masjid, maka yang fardu ain memelihara tempat tersebut untuk terus dilaksanakannya sholat adalah si peminta sumbangan atau si pengurus yang meminta sumbang. Itu fardu ain. Kalau tidak dilaksanakan maka mengkhianati penyumbang gitu masalahnya. Dan makanya kalau bisa nyumbang itu ya cukup sudah masjid yang ada diperbaiki, Masya Allah. Saya belum pernah menemukan desa sing rebutan buat masjid kecuali di Buduran Sidoarjo, di Siwalan Panji Buduran Sidoarjo. Padahal santri Buduran itu piro 1000 lebih. Terus santri Nurul Huda, terus santri opo nih, durung pabrik mas pionnya itu pirang-pirang ewu.
Tapi Buduran, desa Buduran tidak mendirikan masjid lagi, satu masjid. Seharusnya memang seperti itu. Dek Siwalan Panji, kalau di Buduran sekarang ini yang saya tahu tahun ini ada masjid lagi sekarang ini, karena terlalu overload. Namanya Masjid Al-Karomah Buduran, itu sangat tidak menampung. Kalau Jumatan ya separuh bau daripada jalan besar itu tertutup. Akhirnya sekarang mendirikan masjid lagi dekat dengan pondok Al-Khazini, itu dekat. Siwalan Panji berapa pondok? Di Siwalan Panji berapa pondok? Bukan cuma 1, 2, 3 pondok, banyak pondok. Tapi lagi-lagi tidak mendirikan masjid. Masya, itulah diantara salah satu kehebatannya para masyayikh yang ada di sana. Kalau di yang lain, masya Allah, satu desa kadang sampai 5 masjid, 6 masjid, rebutan masjid. Dan masya Allah. Nanti sampai saya bilang, berarti kalau itu masjidnya digunakan berjemaah, ketika santrinya tidak ada pulang liburan, masjid itu libur untuk berjemaah ya, libur untuk Jumatan ya, libur untuk berjemaah tidak apa-apa. Dan lagi-lagi kembali, yaitu tadi, ketika masjidnya dari urunan, maka seperti tadi, artinya seperti tadi, yang bertanggung jawab adalah pengurus yang mencari sumbangan. Jangan sampai membiarkan masjid tersebut kosong dari penghuni 5 waktu. Jangan sampai kosong dari penghuni 5 waktu. Kenapa? Karena fatal. Sebagai orang yang mencari amanah, itu kan mencari amanah namanya. Ketika diberi amanah tidak bertanggung jawab. Beda dengan uang pribadi, bangun masjid sana, bangun masjid sana, bangun masjid sana, Allahumma beda. Pun. Jadi sholat berjamaah di lain masjid, ketika di masjidnya itu sholatnya sendirian tanpa jamaah, maka lebih baik melaksanakannya dengan berjamaah di tempat yang ada, masuk di lapangan, di alun-alun seumpama. Wa minha, di antaranya lagi pengecualiannya adalah as-safful awwal fi Masjid Nabawi afdalu min sholati fi Raudhatis Syarif. Raudhah ada di dalam Masjid Nabawi. Dulu dari kurun 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6, 7, sampai bukan cuma 1 abad ya, sampai 1000 tahun, itu Raudhah masih barisan pertama. Namun sekarang Raudhah bukan barisan pertama lagi, tapi Raudhah sekarang itu sudah barisan ke-7 dari imam. Dari barisan pertama Raudhah ke-7. Maka sholat di Raudhah berjamaah dengan sholat di barisan pertama itu fadilahnya lebih utama di barisan pertama. Padahal Raudhah sudah sakmono keutamaannya. Ngoten. Keutamanya Raudhah masya, tapi ketika hubungannya dengan sholat, maka Raudhah tidak menjadi nomor 1. Nomor 1 adalah barisan pertama. Semoga kita pernah segera hinggap di sana, Allahumma. Bukan cuma pernah, tapi segera sholat di sana. Walaupun tidak bisa di barisan pertama, karena perempuan tidak mungkin bisa di barisan pertama, karena perempuan tempat sholatnya adalah di belakang Raudhatus Syarif,
Karena di Raudhah sampai ke depan ketika sholat maktubah itu semuanya adalah laki-laki. Itu semuanya adalah laki-laki. Allahumma amin. Ketika ke dalam Raudhah, semoga kita semua, kalian semua bisa masuk. Allahumma, karena itu taman surga. Wahai Raudhah, saksikanlah besok di akhirat bahwa saya pernah sholat sunnah di sini. Allahumma, gitu. Allahumma, kan itu loh ceritanya. Ada orang ketika mau lempar jumroh 7 batu, itu baca syahadat, wahai batu, tolong saksikan besok di akhirat bahwa saya ila akhirih. Batu dilempar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Apa yang terjadi ketika orang ini mau dimasukkan ke neraka? Lihat pintu pertama, tahu-tahu batu lemparan itu menjadi penghalang. Dimasukkan pintu ke neraka kedua, pintu batu kedua menjadi penghalang sampai yang ketujuh. Sehingga akhirnya orang ini yang ambil Gusti Allah asal ditetapkan wajib masuk neraka, akhirnya gagal ke neraka karena batu menjadi saksi. Gitu. Sama halnya dengan kita minta persaksian kepada pesantren. Wahai pesantren, saksikanlah besok saya di akhirat bahwa saya menuntut ilmu, bahwa saya di sini ngopeni santri ila akhirih. Allahumma, gitu. Wa minha, diantaranya lagi adalah salatun nafli fil bait afdalu minha fil masjid. Salat sunnah di rumah itu lebih baik daripada salat sunnah di lianna fiha fil baiti fadilatun tata'allaqu biha fa inna sababun li tamamil khusyu'. Karena salat sunnah di rumah itu akan menjadi lebih tenang, lebih khusyuk, lebih tidak pamer, lebih aman dari riya, lebih dekat dengan ikhlas dan yang lainnya. Ini salat sunnah di kamar lebih baik daripada sholat sunnah di masjid. Tapi juga saya ada kejanggalan istilahnya ya. Sebenarnya bukan kejanggalan, tapi praktiknya saja. Yang perempuan itu sholat fardunya lebih baik di rumah apa di masjid? Temenan ada. Kak jemaah deh. Di mana? Sama anak. Nanti anak ya. Allahumma, ya alhasil ya laksanakan apa yang terindah untuk kalian sendiri, gitu sajalah. Allahumma. Hatta anna salatana fi baiti afdal min salat Masjid Nabawi. Nah, salat sunnah di rumah itu lebih baik daripada sholat sunnah di Masjid Nabawi. Padahal sudah Masjid Nabawi ya. Sudah Masjid Nabawi. Berapa kali kelipatan di Masjid Nabawi? Berapa kelipatannya? Kalau di Masjidil Haram berapa kelipatannya? 100.000 apa 10.000? 100.000 apa 10.000? Kelipatannya di Masjid Nabawi berapa? Jumlahnya berapa? Hah? Kelipatannya di Masjid Aqsa berapa? Ila akhirih, cari sendiri. Masya Allah. Insya Allah. Pun. Wa minha al-qurbu min al-Ka'bah fi tawaf. Di antaranya lagi tawaf lebih dekat dengan Pak Ka'bah itu lebih baik. Namun ketika zahmah, apa zahmah? Ketika padat, bukan padat merayap tok.
dan lebih bisa memelihara syarat rukunnya lebih jauh, maka lebih baik melaksanakan tawafnya lebih jauh. Lebih-lebih saat ini ya perempuan, masya Allah, saat ini perempuan sudah sangat berani karena antusiasnya mau mencium hajar aswad. Mencium hajar aswadnya saja itu loh, bukan saya mengatakan tidak sunnah ya, sunnahnya tetap sunnah. Tapi kalau tidak memungkinkan maka dihindari karena lebih banyak mudaratnya. Wong sak dunya rek ya lek biyen sak pira wong iku lunga kaji atau umrah, lek saiki jutaan. Lebih-lebih musim haji jutaan orang mau mencium hajar aswad. Jangankan 1 juta, karena ini harus dicium karena tawafnya pada waktu yang bersama. 100.000 saja, jangankan 100.000, 1.000 orang saja mau mencium hajar aswad di waktu yang sama, kira-kira piye? Gak bentukan apa bentukan? Ya. Apalagi masya Allah perempuan belum deseane. Tak jarang, bukan tak jarang, hampir bisa dipastikan ketika perempuan mencium hajar aswad maka kerudungnya lepas. Kalau sudah kerudungnya lepas kan berarti haram. Ngene betul. Lah itu nggak diperhatikan. Bolehlah kalau ke Hijri Ismail ya. Karena memang ada waktu, ada sip, ada laki-laki, ada perempuan. Sebenarnya ke Hajar Aswad pun juga ada sip, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kan tidak bisa dibendung. Laki-laki itu, ya kalau laki-laki gak ada masalah. Kain ihramnya sering lepas, nggak ketemu sehingga hilang. Perempuan kerudungnya pun juga lepas. Lalu bagaimana hukumnya? Ngoten ya. Jadi mencium hajar aswad sunnah, tapi mudaratnya dipertimbang. Cari nih kaidah yang di depan itu piye? Kaidah yang di depan itu loh. Lebih baik memikirkan atau melaksanakan daf'ud darar daripada melaksanakan kemaslahatan itu piye kaidahe? Hah? Apa? Sing tegas halati darul mafasid muqaddim atau ala min jalbil masalih. Darul mafasid muqaddim atau ala min jalbil masalih. Lah gitu. Kalau sudah enggak pakai kerudung kira-kira di Mekah, di Baitullah, kira-kira piye hukumi? Ke satu, kedua demi Baitullah. Demi Baitullah. Jadi lek tutuk kono iku siapa sih rek yang enggak kepengin demi Baitullah. Terus ambune Baitullah nih harumi masya Allah. Sampai-sampai kiswa itu selalu basah dengan parfum. Lah kita lagi umroh, lagi tawaf, kok demi parfum? Kira-kira piye wong itu pantangan? Ngene badan. Iku gak dipikir, pokoknya aku kudu ngambung hajar aswad. Lah itu ndak dipikir bahwa hajar aswad itu basah ambek parfum. Akhirnya nempel parfum, piye hukume? Nah, ngoten. Karena itu pantangan bagi orang yang lagi tawaf atau sa'i. Selepas itu, yakni kalau bukan tawaf, bukan sa'i, ndak masalah nyekel hajar aswad apa? Ya hajar aswad iya. Ya nyekel Baitullah iya, ngambung Baitullah iya, ndak apa-apa ketika tidak tawaf sa'i. Kenapa ya? Karena itu tadi pantangan bagi orang tawaf tidak boleh pakai parfum. Ketika demi berarti sengaja. Kalau kedemek enggak apa-apa. Kalau kedemi enggak apa-apa. Lek sengaja demi maka berarti sengaja menyentuh parfum. Ngoten nggih. Lah iku diperhatikan. Karena kita itu suan. Lang sampean nang omahe punyai, jangankan nang omahe punyai, sampean nang omah kuai, sampean yo ahlaki dijaga. Lah ngoten nah. Ini ke Baitullah kok ahlaki enggak dijaga. Nah ngoten lho. Nggih.
Jadi kudu dipertimbangkan. Pun selanjutnya wa kharajal qaidati suwarun minha, dikecualikan lagi adalah contoh-contoh berikut: al jama'atul qalilatu fil masjid al qarib aw al ba'id idza khashiyat ta'til law lam yahdur fi afdal min jama'atil katsirati fi ghairihi wa minha. Salat jamaah di masjid yang sedikit itu lebih baik daripada menghadiri salat jamaahnya yang lebih banyak. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau apalagi di masjid tersebut ketika kamu tidak hadir ke sana maka tidak dilaksanakan berjamaah, maka wajib seakan kamu pergi ke masjid yang dimaksud. Betul nggih? Jadi masya Allah. Kenapa? Karena perbandingannya adalah al-qalil wal katsir, al-qalil wal katsir. Jamaah selain di tiga masjid itu, masjid apa saja? Satu, Masjid Baitullah. Dua, Masjid Nabawi. Tiga, Masjidil. Maka di masjid yang lain hukumnya sama. Ke Masjid Ampel dengan masjid sini hukumnya sama. Hanya saja di Masjid Ampel lebih banyak, berarti berjemaahnya lebih utama. Hukum masjidnya masjid sini dengan Masjid Al-Jabbar. Mana Masjid Al-Jabbar? Mana Masjid Al-Jabbar? Bandung. Masjid Al-Jabbar Bandung yang baru itu loh, Rek. Hukumnya sama. Hanya saja ketika kita jemaah di Masjid Istiqlal itu para anggota jemaahnya lebih banyak, maka keutamaan jemaahnya lebih. Terus sekarang ketika sholat di Masjid Istiqlal koyo iku mau gedene wisan dengan sholat di masjid sebelahnya, apa masjid sebelahnya? Gereja yo. Kan gereja sebelah Istiqlal. Ada masjid di seberangnya itu apa? Rel itu. Itu ada masjid di sana. Seberangnya rel ada kali terus ke barat dikit. Itu ada masjid. Kau semuanya berlomba-lomba ke Istiqlal sehingga masjidnya nggak ada jemaahnya, maka nggak boleh. Orang yang di sekitar atau penghuni atau pengurusnya, kembali kepada tadi, orang yang mencari infak sedekah wajib menunaikan sholat di masjid yang dia mencari infak sedekah. Ketika tidak ada, ketika ada maka tidak. Karena hubungannya dengan amanah. Hubungannya dengan amanah, kepercayaan orang lain. Masya Allah. Wa in kathurat saradi al-mawardi li'annatina al-masyari' bi kathrati dhahari syi'air al-jamaati fil masajid akbar. Jadi hukum berjamaah. Kenapa kok di masjid? Karena memang itu ada nas syariat. Satu, kenapa di masjid-masjid? Karena ada nas syariat. Innama ya'muru masajidallah. Terus innama ya'muru masajidallah. Terus ya apa? Bareng-bareng coba bismillah. Iku lo di atasnya pu imaman iku lho, Rek. Ya apa? Di atasnya pu imaman iku lho. Innama ya'muru nung di iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Cok ngono ta, Rek. Cok ngono ta. Pun di orang-orang yang meramaikan masjid dialah orang-orang yang beriman, bertakwa. Apakah yang tidak meramaikan masjid itu bukan orang yang beriman? Ya tetap saja orang yang beriman. Hanya itu kata
kata kunci. Dan tentang berikutnya ya seperti keterangan yang di depan itu insya Allah ada di Fathul Mu'in ya, di dalam bab jemaah, di dalam bab masjid ada apa enggak? Ya halaman berapa? Yang urutan keutamanya berjemaah itu adalah satu, di mana masjid tersebut lebih banyak orang alim, orang warok, orang hafal Quran, maka itu lebih baik daripada orang yang sedikit, orang yang alim, orang yang warok, orang yang hafal Quran ila akhiri. Di pertimbangan juga. Betul nggih? Sampun. Apalagi apa? Mau tanya jawab. Enggak ada tanya, enggak ada jawab. Silakan. Sejarah apa? Sejarah rokok. Allah. Kenapa NU di Sidoarjo? Saya dulu ya. Kenapa NU di Sidoarjo? Karena ada hubungan emosional yang sangat dekat antara NU dan Sido. Karena ada hubungan emosional yang sangat dekat antara NU dan Sidoarjo. Apa hubungan emosional tersebut? Adalah para pendiri NU itu lebih banyak yang mondok di mana? Di Panji Buduran. Masya Allah. Itu. Tapi Pondok Panji Buduran itu lebih dikenal pondok-pondoknya para alumninya. Lebih dikenal dan lebih besar pondoknya para alumninya. Mbak Yahya Asy'ari itu alumni sana, tapi kalian tidak tahu bahwa di Panji ada Buduran, padahal Mbak Yahya alumni sana. Taunya ada pondok Jombang. Yai As'ad Sukorejo Situbondo alumni sana. Tapi yang tahu adalah Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Panji Buduran tidak tahu. Zainul Hasan Genggong juga sama, kalian tidak tahu. Yang pembuat label logo NU alumni Buduran juga, kalian juga nggak tahu. Yang menyampaikan surat ke Belanda Yai Said Ketapang itu juga alumni Buduran Sidoarjo, kalian juga tidak tahu. Gitu. Makanya pondok alumnya lebih dikenal. Bahkan Gontor, pendiri Gontor juga alumni Buduran, tapi juga kita tidak tahu. Sudah Yai Zarkasi Gontor, pendiri Gontor itu alumni Buduran, alumni Siwalan Panji, tapi tidak tahu. Lebih dikenal pondoknya alumninya. Sampean ketika ditanya tahu ndak pondok Al-Khazini Buduran? Tidak. Tapi ketika ditanya tahu ndak pondok Amanatul Ummah? Tahu. Lebih kenal Amanatul padahal Amanatul Ummah kiainya alumni Budu. Yai Asep itu kan si Tasung Abu Yusik menangi. Bahkan yang mendirikan di Pondok Pacet Mojokerto itu ya termasuk kita banyak ikut andil hataman di sana. Si Tas gitu. Tapi ya lagi-lagi itu Al-Khazini tidak tahu Amanatul Ummah, ngerti. Gitu. Itulah hebatnya Buduran Sidoarjo. Terutama Siwalan Panji Sidoarjo. Masya Allah. Makanya NU dan Sidoarjo sangat lengket, sangat lekat. Berapa kali momen-momen penting diadakan di Sidoarjo, yaitu tadi karena ada hubungan emosional yang tak bisa dipisahkan. Gitu. Terus iki ae tak tutup sik. Mari ngono iku. Oke ya. Selamat 1 abad untuk NU. Monggo bareng-bareng coba. Mugi barokah manfaat.
Semoga NU selalu di hati kita, Allahumma, sehingga kita bersama ulama NU sampai di akhirat kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.